Pemirsa, kehidupan Ayu Ting Ting lagi-lagi mendapat komentar miring. Namun kali ini bukan perihal asmara yang bikin netizen julid, melainkan soal kehidupan Ayu yang harus menjadi tulang punggung keluarga. Berawal dari postingan Umi Kalsum yang meminta agar Ayu tetap sayang dan membahagiakan orang tua serta anak semata wayangnya, rupanya menuai beragam komentar negatif. Hingga netizen merasa kasihan lantaran Ayu dianggap dijadikan mesin ATM oleh orang tuanya. Jangan bosan-bosan, selalu bahagiain ibu, ayah, sama anak kamu ya nak. Itu pesan ibu. Sejak merintis karir di industri hiburan tanah air, hidup Ayu seolah memang sudah didedikasikan untuk membahagiakan orang tuanya. Ayu bahkan rela kerja mati-matian agar keluarganya bisa hidup bahagia. Tak ayal Ayu merasa sakit hati saat dituding menjadi ATM orang tuanya. Netizen pun seolah makin meyakini jika Ayu memang dituntut untuk kerja keras lantaran celotehan-celotehan Ayu yang dilontarkan sebagai bahan candaan justru dianggap netizen sebagai curhat colongan Ayu yang ingin mengeluarkan keluh kesahnya. Namun, lagi-lagi Ayu membantah tudingan-tudingan miring yang dialamatkan kepada orang tuanya. Bagi Ayu, selama ini dirinya memang bekerja keras demi keluarganya bahagia. Dilihat aja sendiri gitu ya, biar sehat terus aja, auranya biar ini gitu, dilindungi dari orang zolim. Keikhlasan Ayu untuk membahagiakan keluarga terutama orang tuanya memang kadang selalu tak ditanggapi baik oleh netizen. Lantaran Ayu dianggap terlalu memanjakan keluarganya dengan kehidupan mewah. Bahkan saat Syifa sang adik menikah, Ayu menjadi sponsor utama dengan menggelar pesta megah dengan biaya miliaran. Tak hanya itu, saat adiknya melahirkan, Ayu juga jor-joran membelikan perlengkapan bayi yang harusnya menjadi tanggung jawab suami Syifa. Namun, meski terus mendapat hujatan, Ayu tak mau ambil pusing. Sebaliknya, Ayu menganggap komentar miring netizen sebagai bentuk perhatian dan sayang kepada Ayu. Presenter beken Ruben Onsu akhirnya bisa melepas rindu bersama anak-anaknya Thalia, Tania, dan Betran Peto. Sempat mengaku dipersulit untuk bertemu dengan sang buah hati lewat juru adilnya, namun tepat di hari Minggu lalu, pria yang karib disapa Bensu itu tampak menikmati hangatnya keseharian bersama anak-anak. Semburat kebahagiaan terpendar di wajah Ruben dan juga anak-anak. Apalagi ini menjadi momen paling dinanti-nanti Ruben pun dengan Thalia dan Tania. Ini mantap. Ini the best. Ayo the best. Kemarin kita habis quality time. Kita kemarin itu quality time-nya itu di mall. Ya, jadi jalan-jalan seperti biasa gitu. Habis quality time, kita langsung main-main bareng sama ayah sama adik-adik gitu. Habis itu kita shopping. Aku terharunya karena karena ayah sekarang itu lebih fresh aja. Terus ayah juga sekarang punya ciri khas gantengnya sendiri gitu. Gila dengan rambut botaknya, mantap tuh. Rambut botak ayah gitu. Tuh aku kadang suka gini, halo Paji gitu. Halo gitu. Aku kan sekarang gitu kan, kalau misalkan ayah lagi habis sholat kan, aku bilang habis sholat Paji gitu. Habis sholat Paji gitu. Ayah? Iya, dia bilang bisa aja loh, gitu. Sederhana memang pertemuan Ruben dengan ketiga buah hatinya. Menikmati wahana permainan di sebuah mal di kawasan Tangerang, lalu ditutup dengan makan penuh cinta. Pertemuan sederhana itu begitu membekas di hati Ruben. Dan sayangnya ketika Ruben menghadiri premier film, kedua putrinya tak bisa menemani lantaran terlalu larut. Udah pasti dong. Dan besok kan mereka juga sekolah ya, jadi ini kan juga jamnya nontonnya juga di 20.45 ya. Jadinya cukup larut untuk mereka bisa ikutan di sini gitu. Tapi yang pasti semua kegiatan yang aku lakukan mereka juga tahu gitu. Setelah resmi dilaporkan istri sah pengusaha muda asal Medan Insanul Fahmi yakni Wardatina Mawa ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan serius, dugaan perselingkuhan dan perzinaan. Dalam sekejap, nama baik dan reputasi selebgram Inara Rusli langsung rontok. Apalagi tudingan yang dilayangkan Mawa terhadap mantan istri Virgon Tambunan ini didukung oleh bukti CCTV. Pihak kepolisian bahkan kabarnya sudah memeriksa 2 saksi sekaligus untuk dimintai keterangan ihwal laporan Mawa. Namun, kubu Inara justru sama sekali belum tahu persis bukti yang disodorkan pihak pelapor. Dari CCTV itu belum ada, karena kan sejujurnya kita belum lihat. Dan itu kan ada di penyidikan. Jadi kita belum lihat kayak buktinya tuh apa sih sebenarnya yang ada. CCTV pun CCTV apa. Ini bukti laporannya. Jadi tadi saya baru melaporkan isu perselingkuhan dan perzinahan suami saya, Insanul Fahmi, dan salah satu public figure
inisial IR. Buktinya ada CCTV terkait hubungan mereka di Jakarta. Saya taunya Agustus. Terkait tentang barang bukti yang baru ditunjukkan oleh pelapor, ini belum diserahkan kepada penyidik. Bukti udah saya kasih tahu ke penyidik. Cuma itu yang buat kita agak shock itu, kenapa tiba-tiba ada laporan, terus kenapa tiba-tiba ada bukti, gitu-gitu aja sih. Hari ini penyidik baru coba akan mengirim surat panggilan karena terkait tentang beberapa saksi yang mengetahui peristiwa ini. Saat kabar dugaan perselingkuhan yang menerpa Inara mencuat, ibu muda 3 anak ini disebut-sebut tengah menyepi dari kejaran juru warta. Apalagi dari keterangan manajernya, psikis Inara cukup terguncang pasca pengakuan mencengangkan Wardatina di hadapan publik. Pasti agak drop, iya. Kan ya denger beritanya sih pasti kaget dan shock juga. Makanya kita kasih dia buat break dulu lah sebentar gitu. Jadi belum ada jawaban yang dari dianya tuh belum yang kayak iya atau tidak. Nah itu tuh belum ada jawaban itu. Pengakuan Mawa bukan saja telah membalikan image Inara yang semula sebagai korban pelakor atas ulah mantan suaminya Virgon Tambunan hingga bahteranya kandas. Tapi kini Inara benar-benar merasakan dicap sebagai pelakor yang sudah pasti dimusuhi emak-emak jagat maya. Tak hanya itu saja, reputasi dan nama baiknya di depan mitra kerjanya pun ambruk. Beberapa sponsor acara yang dibintanginya bahkan sudah membatalkan kerjasama. Jadi mungkin ya agak sedih dan kecewa pasti. Aktivitasnya Kak Ina sendiri keganggu nggak sih? Pasti keganggu. Apa? Saat ini break dulu. Ada banyak perusahaan-perusahaan yang kontrak sama dia membatalkan ini. Kan sedih. Lantas benarkah karma benar-benar tengah menerpa Inara? Sebab di masa lalu ia pernah menyerang habis-habisan mantan suaminya Virgon Tambunan yang ketahuan berselingkuh dengan wanita lain. Mengatakan itu di seluruh infotainment, di seluruh ini juga kan ada kan. Saya bukan mengada-ngada. Kok bisa gitu? Di tengah situasi pelik itu, Inara bukan saja dihujat netizen se-Indonesia terutama emak-emak. Bahkan ia mendapat serangan berupa sindiran dari mantan orang dekatnya, termasuk mantan mertua Eva Manurung hingga mantan suaminya Virgon. Teranyar, Virgon mendadak mengunggah postingan kalimat yang bisa ditafsirkan netizen sebagai nasihat atau sindiran tak langsung. Dalam unggahannya ia memposting foto saat konser dengan ekspresi wajah gembira, sambil membubuhkan tulisan khas falsafah Jawa kuno, mikul dhuwur mendem jero. Ya, istilah Jawa ini jelas menyiratkan makna agar setiap orang menjunjung tinggi kebaikan, menjaga kehormatan keluarga, agar setiap orang mau mengubur dalam-dalam celah, kekurangan ataupun aib. Benarkah sindiran ini juga berlaku bagi Mawa yang kini membongkar aib suaminya tanpa tedeng aling-aling? Ya saya tadi izin sama anak, minta doa juga sama anak kan. Saya nggak expect bakalan terjadi seperti ini. Maka ketika orang ada sedang bermasalah, nggak usah lah itu ngejudge kan gitu ya. Kenapa? Liter apa yang kalian pakai untuk menghakimi orang itu juga yang akan datang sama kita.